baik surface to surface warfare, surface to air warfare, surface to submarine warfare, maupun electronic warfare. Oke, kabar yang cukup menyala kali ini datang dari dunia kapal perang Indonesia, bos. Nah, yang pertama datang dari PT PAL Indonesia yang ternyata ngebut nih mengerjakan semua kapal-kapal perang besarnya di Indonesia. Di mana kali ini kapal frigat merah putih kita yang kedua lagi-lagi sudah masuk dalam tahapan keylaying, bos. Nah, ini lebih cepat nih dari jadwal yang ditentukan sebelumnya, bukan kaleng-kaleng. Lantas bagaimanakah jadwal sebenarnya atau milestone yang sebenarnya dari kapal perang frigat ini? Dan bagaimanakah rencana sistem dan persenjataan kapal perang merah putih ini? Setelah ini kita kupas tipis-tipis, bosku. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Indonesia yang disebut mau membeli frigat dari Italia, kemudian frigat dari Prancis, frigat Turki, sampai kapal perang China. Dan hal ini pun diungkapkan langsung oleh seorang pengamat militer Indonesia, yaitu Bapak Alman Helfas Ali, bos. Nah loh, lantas bagaimanakah penjelasan perkembangan lengkapnya mengenai armada frigat Indonesia ini? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bos. Oke, kabar yang pertama kita kupas dulu frigat merah putih kedua Indonesia, bos. Jadi admin kutip dari akun medsos resmi PT PAL Indonesia. Ternyata PT PAL Indonesia pun baru-baru ini telah menggelar seremoni keylaying kapal frigat merah putih kedua Indonesia. Di mana disebutkan bahwa keylaying ini pun merupakan momen dimulainya perjalanan panjang menuju kapal yang siap memperkuat pertahanan Indonesia, bos. Nah, mantap jos. Jadi kapal perang ini pun resmi mulai dibangun oleh PT PAL Indonesia dan ngebut banget nih, bos. Pasalnya baru pada bulan Juni 2024 kemarin PT PAL melakukan pemotongan plat baja pertama dan hanya berselang 5 bulan kemudian upacara keylayingnya pun telah dilakukan. Bukan kaleng-kaleng. Karena jika kita mengacu pada milestone atau susunan estimasi jadwal dan pekerjaan pada proyek frigat merah putih yang kedua ini dapat kita lihat sendiri, bos. Bahwa sebenarnya dijadwalkan 9 bulan kemudian setelah first steel cutting, yaitu pada bulan Maret 2025 nanti barulah jadwalnya keylaying ini dilakukan, bos. Namun tak disangka-sangka, tak diduga-duga ternyata keylaying ini pun dilakukan pada bulan November 2024 ini. Artinya 4 bulan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, dan hal ini pun membuktikan bahwa proyek yang digenjot ini pun lancar, terkendali tanpa hambatan. Tentunya untuk pengerjaan bodi dan struktur kapalnya, bos. Dan lanjut, jika kita melihat schedule, maka pada bulan Desember 2026 nanti barulah kapal frigat merah putih ini akan di-launching. Dan setelah di-launching nanti barulah dilakukan pemasangan sewakonya, bos. Dan sistem-sistem lainnya untuk melengkapi kapal frigat merah putih. Selanjutnya dilakukan pengujian untuk seluruh sistem dan kapal. Dan setelah semua oke, maka disebutkan pada schedule pada bulan Februari tahun 2030 mendatang, kapal frigat merah putih ini baru diserahkan kepada TNI Angkatan Laut. Namun jika pekerjaannya ngebut dan lancar seperti kali ini, maka bukan tidak mungkin sebelum tahun 2030, entah itu tahun 2028, tahun 2029, kapal frigat merah putih yang kedua ini pun sudah kelar dan sudah serah terima, bos. Mantap jos. Oke, lanjut untuk kapal perang kita ini perlu kalian ketahui bahwa spesifikasi untuk persenjataan dan sistem-sistem frigat kita ini pun lumayan gacor, bos. Dan jika kita mengacu pada posternya PT PAL Indonesia ini, maka kapal perang pun akan mampu melakukan peperangan anti kapal permukaan, anti kapal selam, dan anti serangan udara. Dapat kalian lihat untuk misi anti kapal permukaan, maka FMP atau frigat merah putih kita ini pun bakal dilengkapi dengan cannon utama 76 mm. Kemudian ada auxiliary gun, kemudian juga ada RCWS 30 mm yang kabarnya pakai smash dari Turki, bos. Kemudian dilengkapi dengan SSM atau surface to surface missile,
yaitu rudal permukaan ke permukaan yang menggunakan rudal Atmaka sebagai rudal anti kapal. Kemudian lanjut untuk misi anti kapal selam, maka kapal ini pun dilengkapi dengan sonar. Kemudian peluncur torpedo yang kabarnya menggunakan torpedo Orca dari Turki. Dan lanjut untuk anti udara, kita pun punya rudal SAM, Surface to Air Missile, yang kabarnya pakai rudal Hisar bos, atau bisa juga rudal Siper dari Turki. Kemudian ada CIWS 35 mm yang mungkin pakai punya Turki, Gok Deniz mungkin ya, tapi admin kurang tahu karena bisa juga pakai Millennium Gun. Dan jika kita lihat secara keseluruhan, kapal perang frigate merah putih ini pun akan menggunakan semua sistem dan persenjataan dari Turki. Bukan kaleng-kaleng bos, bahkan radarnya pun kini disebut juga mau menggunakan punya Turki, menggantikan punya Leonardo bos. Admin belum tahu pasti, namun ya bagi kita sesama orang awam dan pengamat militer abal-abal, besar harapannya pembuatan kapal-kapal perang ini pun tidak tertunda atau terhalangi karena turkifikasi sistem ini ya bos. Semoga tahun 2030 nanti maksimal semuanya sudah kelar dan mungkin bangun lagi FMP batch kedua. Mantap, mantap, jos. Oke lanjut, kemudian kabar kedua datang dari pengamat militer mantap kita, yaitu Bapak Alman Helfas Ali yang baru-baru ini membuat pernyataan di Twitternya bos, di akun X-nya, bahwa Indonesia ternyata mau membeli banyak kapal frigate dari berbagai negara. Beliau pun mengatakan seperti ini dalam akun Twitternya: Indonesia ingin membeli frigate dari Italia, Indonesia ingin mengakuisisi frigate dari Prancis, Indonesia ingin membeli frigate dari Turki, Indonesia ingin pengadaan frigate atau apapun itu dari China. Dan kemudian lanjut, ia pun membuat pertanyaan, jadi berapa pinjaman luar negeri untuk program frigate di Blue Book berikutnya? 10 miliar US dollar? Nah, apakah cukup pemirsa 10 miliar US dollar? Admin pun kurang tahu bos. Namun yang jelas yang jadi perhatian Mimin di sini, ternyata kapal-kapal perang frigate yang disebutkannya ini pun bukan merupakan opsi untuk diseleksi atau dipilih salah satunya bos. Tapi dari pernyataan beliau sepertinya Indonesia berniat mau mengambil semua kapal-kapal perang ini untuk TNI Angkatan Laut. Jadi bukan cuma satu jenis, tapi ada banyak jenis dan dari banyak negara. Mulai dari frigate Paolo Town Class dari Italia, atau mungkin nanti juga nambah frame ya kan. Kemudian katanya Indonesia juga mau mengambil frigate dari Prancis yang kemungkinan besar itu adalah frigate FDI Belhara Class. Kemudian dari Turki kemungkinan besar adalah Istanbul Class atau Istif Class. Dan mungkin kalian sudah tahu semua lah untuk kapal perang permukaan dari China, Indonesia sepertinya akan mengambil destroyer tipe 052D dari Loyang Class. Nah lo, ngeri sedap bos. Jadi di masa depan kalau ini semua diambil, maka frigate kita bakal bukan kelas kaleng-kaleng Kongguan lagi. Mulai dari merah putih dengan basic design Arrowhead 140, kemudian frigate PPA Paolo Town di Revel Class, kemudian frigate Belhara Class, frigate Istanbul, sampai destroyer Loyang Class. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo make sense.